warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kalian semua yang sedang menonton video kali ini. Kembali lagi di CTE Creators. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa pada acara Potret, podcast obrolan teknik elektro. Di sini saya sebagai host, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Noni Dwi Febriana Putri, mahasiswa teknik elektro dari angkatan 2022. Tentunya di sini bersama narasumber kita, Bapak Nurholis, Koordinator Kaprodi Pendidikan Teknik Elektro, diperkenalkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya Nurholis, Koordinator Program Studi S1 Teknik Elektro. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Dan untuk selanjutnya bersama Mas Alif, sebagai mahasiswa pendidikan teknik elektro, diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Elvi Bowo dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro untuk konsentrasi Teknik Tenaga Listrik angkatan 2020. Baik, terima kasih Mas Alif. Kita kan kemarin pada podcast pertama sudah membahas tentang apa itu program studi Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Pada podcast kali ini kita akan membahas apa saja sih yang ada pada program studi pendidikan teknik elektro itu sendiri. Gini Mbak, untuk teman-teman kalian, teman-teman semua, tentunya masih bingung kan apa sih perbedaan antara teknik elektro itu sendiri dengan pendidikan teknik elektro? Apa Pak untuk perbedaan teknik elektro dengan pendidikan teknik elektro itu sendiri? Ya, terima kasih. Bedanya adalah tentang kompetensi. Kalau pendidikan itu adalah bisa dikatakan sebagai calon guru. Namun pada kenyataannya tidak semua menjadi guru. Ada juga yang bekerja di industri. Jadi banyak alumni-alumni S1 Pendidikan Teknik Elektro itu yang bekerja di industri. Kemudian untuk teknik elektro itu adalah bisa kita katakan sebagai non-pendidikan. Lebih banyak kompetensi di keilmuan keelektroan. Itu bedanya. Baik, Pak. Jadi tidak harus melulu menjadi guru gitu ya, Pak? Mungkin atau bisa menjadi teknisi gitu? Ya, bisa. Kalau S1 di industri itu adalah setingkat supervisor. Untuk teknisi itu di kalangan SMK. Baik. Untuk Mas Alif sendiri, sudut pandang sebagai mahasiswa pendidikan teknik elektro, bagaimana, Mas? Untuk dari sudut pandang mahasiswa sendiri, sepengetahuan saya itu kalau perbedaan mengenai pendidikan sama elektromurni, bahasanya dari teman-teman biasanya menyebut kalau pendidikan itu biasanya lebih ke 60% teori, 40% praktek seperti itu. Begitupun sebaliknya ketika di elektromurni itu 60% praktek, 40% teori seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya itu pada program studi pendidikan teknik elektro itu penjurusannya itu bagaimana ya Pak, fokus penjurusannya? Ya, untuk S1 Pendidikan Teknik Elektro itu ada dua bidang keahlian atau bidang kepeminatan atau konsentrasi, ya, ada istilahnya. Yang kita miliki itu ada dua, yaitu yang pertama adalah elektronika komunikasi, kemudian yang kedua itu adalah ketenaga listrikan. Tenaga listrikan. Baik, tadi Mas Alif kan bilang fokus penjurusannya apa, Mas? Teknik tenaga listrik. Teknik tenaga listrik. Untuk teknik tenaga listrik itu bagaimana, Mas? Dalam sudah menjalani selama semester itu? Jadi untuk yang teknik tenaga listrik itu yang saya alami itu, maksudnya yang saya jalani itu lebih berfokus pada listrik yang memiliki tegangan tinggi. Dalam artian 220 sampai 380 volt. Nah, di situ juga kita lebih difokuskan ke motor-motor listrik dan generator listrik dan sebagainya. Dan ada juga itu
kita diajarkan yang namanya sistem transmisi dan sistem distribusi. Untuk sistem transmisi itu seperti apa, Mas? Boleh dijelaskan sedikit? Baik. Jadi sistem transmisi itu dari gardu induk satu ke gardu induk yang lainnya, dari yang awalnya dari pembangkit itu dialirkan ke gardu induk yang akan nantinya dialirkan ke konsumen, yaitu pemukiman atau rumah warga. Untuk fokus penjurusan kan sudah kita bahas ya Pak, seperti Ya. tadi. Untuk sistematika pengajarannya itu seperti apa pada program studi pendidikan teknik elektro itu sendiri? Ya. Di dalam pembelajaran sebelum pandemi yang kita lakukan adalah secara offline, ya, tatap muka secara langsung. Baik. Kemudian dengan adanya pandemi itu ternyata ada hikmah yang penting, ya. Selain bisa ketemu langsung, ya, kemudian bisa menggunakan teknologi telekomunikasi, ya, dengan berbagai aplikasi, ya, bisa menggunakan Google Zoom, Google Map, Google Meet, Google Meet, ya. ya, Zoom, Zoom, ya. ya. Dulu tidak berpikir seperti itu, ya. Setelah adanya pandemi, ya, ternyata ada hikmah di balik itu semua. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi itu selain tatap muka juga bisa secara online. Jadi himbauan dari Pak Rektor pada saat ini dengan adanya industri 4.0 itu jangan dilupakan bahwa tatap muka dalam pembelajaran itu secara online itu jangan dilupakan. Maka itu harus digunakan dalam rangka untuk menerapkan industri 4.0. Baik. Kan ini saat ini kan corona kan sudah hilang ya Pak. Terus itu UNESA juga menerapkan sistematika pengajaran hybrid. Untuk hybrid itu sendiri bagaimana Pak? Ya, hybrid itu seperti halnya yang sudah saya katakan tadi adalah bisa dilakukan secara offline atau tatap muka, bisa dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi atau teknologi komunikasi. Untuk Mas Kecuali yang praktek, ya. Kalau Iya. praktek itu harus tatap muka. Iya, Kalau harus online kan nggak bisa. iya. Maksudnya Iya. kita teknik tapi teknik bayangan. Iya. Jadi diharapkan yang praktek harus offline. Baik. Si apapun harus offline. Soalnya teori bisa hidup. Iya, Pak. Untuk Mas Alif sendiri nih, hybrid kan ada online, ada offline juga, Mas. Gimana, Mas? Suka dukanya sistematika hybrid ini? Sebenarnya gini, kalau untuk masalah hybrid dalam artian online gitu, kita bisa menjalankan online maupun offline kan seperti itu. Nah, sebenarnya betul yang seperti dikatakan sama Pak Niko tadi. Katakan kalau kita online tapi perihalnya itu praktek, itu kan juga nggak mungkin. Iya. Nah, itu sebenarnya di situ. Makanya itu kalau praktek sebisa mungkin harus offline. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang saya sendiri itu ya, kenapa kok dari UNESA sendiri masih menerapkan sistematika yang namanya hybrid? Mungkin kalau menurut saya yang pertama itu mungkin dari segi kelas. Sekarang pagunya juga sudah mulai banyak, apalagi dari angkatan yang 22 itu, dari pendidikan teknik elektro sendiri pun dari angkatan 22 hampir ada 3 kelas, dan yang dari teknik elektro sendiri murni itu ada 4 kelas, jadi totalnya 7 kelas, itu pun dari angkatan 2022 saja. Jadi mungkin alasannya kenapa kok masih dilaksanakannya hybrid, mungkin salah satunya seperti itu. Seperti yang sudah disinggung Mas Alif tadi mengenai kelas ya, Pak. Untuk fasilitas yang disediakan kampus ini seperti apa saja sih, Pak? Mungkin lab atau bagaimana? Kita di dalam pembelajaran itu tidak hanya teori, ya, tapi juga praktek. Kalau teori itu bisa dilakukan di kelas, kalau praktek ya tentunya di lab.
Untuk ruangan yang sudah digunakan itu, kalau kuliah tidak harus di ruang kelas tapi juga bisa di lab. Karena mata kuliah itu tidak semuanya teori. Ada jalannya kita butuh alat peraga, ya, Iya. kemudian peralatan-peralatan alat ukur. Jadi kita juga bisa melakukan kuliah juga. Seperti yang sudah dibilang Mas Ali tadi, untuk pendidikan itu kan 60% teori, gitu ya Mas? Iya. Untuk 40% praktek. Kalau teori itu sendiri, mungkin matkulnya itu apa saja sih Pak dalam pendidikan teknik elektro itu sendiri? Ya, matkulnya tentunya ada berbagai item ya. Yang pertama itu ada mata kuliah universitas, Baik. ada mata kuliah dasar, ada mata kuliah keahlian, itu keahlian dasar maupun mata kuliah keahlian. Kemudian ada mata kuliah berkarya. Berkarya ini ya seperti praktek, ya di dalam pembelajarannya itu ya berbasis project atau program. Untuk karyanya itu Pak, yang sudah diciptakan dari mahasiswa pendidikan teknik elektro itu, contohnya apa saja Pak? Ya, untuk karya banyak sekali karyanya. Iya. Karya dari hasil skripsi penelitian masing-masing mahasiswa, juga karya tim. Kita punya tim robot yang sudah ikut kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Tentunya semuanya itu adalah karya yang dihasilkan oleh mahasiswa. Dan itu semua tersimpan di laboratorium. Untuk Mas Salif sendiri nih, gimana Mas? Matkul, mungkin ada yang keresahan pada mata kuliah, susah bagian ini atau gimana gitu. Bisa diceritakan sedikit Mas? Iya. Untuk keresahan di perihal mata kuliah selama ini yang saya alami itu tidak ada, Tidak ada. karena dari segi tenaga pendidik juga bisa dikatakan yang saya ketahui itu di teknik elektro sendiri itu bisa dikatakan yang paling banyak memiliki guru besar, pengetahuan saya seperti itu. Nah, jadi secara nggak langsung dari segi pengajaran mungkin atau dari segi mata kuliah memang apa namanya hampir tidak ada masalah untuk yang teori. Baik. Nah, tetapi untuk yang praktek itu sedikit ada perihal yang namanya bahan praktek ataupun alat ajar itu mungkin yang namanya apalagi sekarang kan di Indonesia sendiri kan sudah menyandang kampus PTNBH sendiri. Jadi dari segi pengadaan atau pengadaan barang ataupun bahan buat praktek itu juga mungkin sedang masa transisi untuk pengelolaan sendiri. Jadi seperti itu. Baik. PTNBH nih. PTNBH, Pak. Untuk PTNBH itu sendiri kan yang sudah saya baca di web, Universitas Negeri Surabaya sudah resmi menyandang gelar itu tersebut pada tanggal 20 Oktober 2022. Baik. Benar begitu, Pak? Iya. Ya. Untuk PTNBH itu sendiri seperti apa, Pak? Ya, PTNBH itu adalah perguruan tinggi Negeri. Ya. Berbadan hukum. Pengelolaannya adalah lebih banyak pengelola sendiri, jadi tidak bergantung pada pemerintah. Dan ini adalah himbauan dari kementerian. Diharapkan semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu adalah harus ber-PTNBH. Karena dengan PTNBH itu perguruan tinggi akan berkembang. Kalau sebelum PTNBH perguruan tinggi itu susah berkembang karena masih bergantung kepada pemerintah. Jadi yang diharapkan itu adalah pemberdayaan semua yang ada di aset-aset perguruan tinggi di Indonesia ini, apakah itu laboratorium, kemudian industri
di misalnya air minum Indonesia itu harus dikembangkan. Kemudian juga kita punya PKK misalkan ya, itu kan ada tatap muka, ada masa apa namanya tatap muka dan tata rias, tata Iya, busana. tata busana. Itu kan bisa kita tetap usaha. Bahkan Pak Rektor itu memberi tantangan itu bagaimana kalau menyewa di kunjungan plaza berbeda. Ini kan sebuah tantangan yang kedepannya adalah diharapkan manusia itu sudah siap mandiri dan mengelola dirinya sendiri. Untuk Mas Ali sendiri, sudut pandang dari mahasiswa PTNBH itu seperti apa, Mas? Nah, baik. Jadi dari sudut pandang mahasiswa sendiri untuk mengenai PTNBH memang eh, seharusnya dari pihak universitas sendiri pun harus memiliki namanya usaha sendiri. Dalam artian usaha itu tadi eh, supaya pihak dari universitas itu tidak berkebingungan dalam mengelola keuangan itu tadi. Nah, terus untuk masalah PTNB ya keterkaitannya dengan pendidikan teknik elektro sendiri juga seperti yang saya katakan tadi bahwasanya banyak dari bahan ajar ataupun bahan-bahan praktek atau alat-alat praktek itu tadi sedikit mengalami apa namanya kurang dalam artian kurang diupdate lagi seperti itu. Secara nggak langsung kita kaitkan itu yang namanya dari pihak universitas sendiri sekarang lagi gencar-gencarnya yang namanya membutuhkan pengelolaan uang itu tadi. Jadi secara nggak langsung untuk pengadaan barang baru ataupun buat bahan ajar menurut saya memang agak kesusahan. Baik, untuk selanjutnya kita agak mundur ya Pak. Tadi kan sudah membahas tentang fokus penjurusan. Untuk pendidikan teknik elektro itu sendiri kan pengambilan fokus penjurusannya pada semester 3. Ya. Baik, benar. Ya. Untuk itu mungkin ada ikatan atau magang gitu Pak antara Universitas Negeri Surabaya ini dengan perusahaan lain gitu. Dengan adanya MBKM tidak hanya Unesa saja, tetapi perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini adalah program dari kementerian yang harus dilakukan oleh semua perguruan tinggi. Di dalam pembelajaran itu yang dilakukan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Untuk pemrogramannya itu, ya baik itu di prodi-prodi lain, ya, terutama di prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro ini semester 1 sampai semester 5 itu adalah perkuliahan dilakukan di dalam kelas. Semester 6-7 itu di luar kelas. Jadi yang wajib untuk program studi S1 Teknik Elektro itu adalah PLP dan magang. Jadi bisa dilakukan di semester 6 dan 7. Kemudian semester 8 kembali untuk mengerjakan skripsi. Oke. Gini Pak, kemarin itu kan pada program studi teknik elektro fokus penjurusannya pada semester 5. Ya. Kalau pendidikan ini pada semester 3. Itu kenapa Pak? Perbedaannya di mana atau bagaimana? Ya memang setiap prodi itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Iya. Kalau untuk TE itu semester 5 baru pembagian atau pemilihan bidang kepeminatan. Tapi untuk S1 Pendidikan Teknik Elektro ini dimulai dari semester 3. Jadi semester 1 sampai 3 itu adalah mata kuliah bersama. 1 sampai 2 semester mata kuliah bersama. Semester 3 itu adalah sudah pemisahan sesuai dengan bidang masing-masing. Baik. Untuk Mas Salif pada semester 3 ini gimana Mas cara mengambil fokus penjurusannya sebagai mahasiswa? Oh, Iya. jadi untuk dari segi pendidikan teknik elektro sendiri itu kan untuk mengenai penjurusan itu dimulai dari semester 3. Baik. Nah, yang ditanyakan bagaimana cara mengambilnya ataupun saya ini fokusnya ya cocoknya yang apa? Iya. Dari entah itu elektrokomunikasi ataupun teknik tenaga listrik. Nah itu, kalau saya dulu itu ada yang namanya konsultasi ke DPA. Oh, DPA. Jadi dosen pengampu akademik itu tadi. Iya. Jadi nanti
ketika teman-teman mahasiswa yang dari pendidikan teknik elektro sudah mencapai semester 3 itu pasti akan dilakukan yang namanya penjurusan. Nah, waktu itu pasti ada yang namanya kita di konsultasi pada DPA. Ini saya cocoknya ambil yang apa? Nah, itu dari segi mahasiswa sendiri pasti perlu yang adanya pertimbangan juga dari dosen pengapu akademik tadi. Karena dari awal semester yang istilahnya apa ya? Yang membimbing mahasiswa itu tadi itu dari dosen pengapu itu tadi. Jadi secara nggak langsung perlu yang adanya eh, pertimbangan juga untuk mengenai mata kuliah. Untuk pada fokus pengambilan penjurusan ini ya Pak, itu kan kita dari mahasiswa tentunya harus sesuai dengan minat ataupun passion kita, Ya. tidak boleh mengikuti teman-teman gitu ya Ya, Pak. betul. Nah itu menurut Bapak sendiri mungkin ada pesan yang disampaikan kepada teman-teman yang ingin mengambil nanti kedepannya pada semester 3. Sebelum masuk ke prodi S1 pendidikan teknik elektro tentunya sudah memiliki gambaran. Iya. Karena di S1 pendidikan teknik elektro itu semester 3 sudah harus memilih. Nah, paling tidak mulai masuk itu sudah berpikir ini mengarahnya kemana, ke teknik tenaga listrik atau ke elektronika komunikasi. Itu yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian bisa jadi niat mulai awal itu bisa berubah setelah mengikuti mata kuliah yang diikuti. Kira-kira mana yang sesuai? Iya. Kalau ikut-ikut temannya, khawatirnya nanti di tengah-tengah jalan Nggak pindah. kuat. Oh iya. Akhirnya kan merugikan sendiri. Karena perkuliahan itu ada batasnya, maksimal 7 tahun. Kalau lewat dari 7 tahun atau 14 semester, namanya hilang. Dicoret dari dikti ya. Iya. Istilahnya forlab ya, kita forlab. Oleh karena itu, kalau misalkan ada mahasiswa yang kritis ya, lebih baik mengajukan surat pengunduran diri, itu lebih aman daripada keluar tidak membawa apa-apa. Kalau mengajukan surat pengunduran diri, maka pada saat keluar ingin pindah masih diakui mata kuliah. Itu bedanya. Itu sebagai pesan ya, supaya nanti diharapkan mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu. Apabila tidak bisa melakukan tepat waktu, lebih baik mengundurkan diri saja. Itu lebih baik karena nanti ke depannya itu ya, seperti yang saya katakan tadi ya, bisa melanjutkan ke PTS dengan mata kuliah yang sudah pernah ditempuh, itu diakui PTS. Lalu keluar tanpa membawa apa-apa, tanpa mengajukan surat pengunduran diri, maka kalau ingin kuliah mulai nol lagi. Itu yang perlu diperhatikan mahasiswa. Sayang ya Pak jadinya. Iya. Mulai dari nol lagi. Iya. Gimana untuk Mas Alif nih? Kepo ya Mas, asal usulnya memilih penjurusan di apa Mas tadi? Teknik tenaga. Iya, teknik tenaga listrik. Itu gimana Mas? Bisa diceritakan sedikit? Oh baik. Iya. Jadi sebelumnya memang saya itu dari SMK jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Oh iya. Seperti itu. Awalnya memang dari situ. Iya. Nah terus kenapa saya kok bisa memilih teknik tenaga listrik? Karena dari saya pribadi itu lebih suka istilahnya itu kalau omongan teman-teman itu barang-barang yang besar-besar. Kalau teknik tenaga listrik seperti itu. Jadi istilahnya fokusnya itu enak, istilahnya gambarannya itu gampang. Dan artian kalau dari saya sendiri itu agak susah kalau memegang yang paling kecil-kecil, istilahnya kayak dari teman-teman elektronika komunikasi tadi itu seputar saya tanyakan kepada teman-teman itu memang lebih ke bahan-bahan yang mikro kalau yang elektronika komunikasi. Jadi akhirnya saya lebih memilih ke apa namanya teknik tenaga listrik itu tadi.
Untuk magang itu sendiri ya Pak, kan kita pendidikan, tentunya apa ada kayak magang sebagai guru di sekolah gitu Pak? Ya, kalau Iya, tadi sudah saya singgung, yaitu di kurikulum itu kurikulum MBKM ya, dimulai dari 2020 semester 6 dan 7 itu kuliahnya di luar kampus. Itu bisa dipilih magang atau PLP. Jadi ada magang itu di industri, PLP di sekolah. iya. Untuk PLP itu sendiri bagaimana Pak dan magang itu bagaimana juga? Ya, untuk PLP tentunya mengikuti program-program sekolahan, ya. Iya, Eh, Membina atau mendampingi guru, membantu guru, apakah itu mengenai administrasi ya, atau mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diminati, itu selama 3 bulan. Kemudian setelah itu adalah membuat laporan. Setelah laporan selesai, dinilai oleh dosen-dosen yang ditunjuk. Di dalam PLP atau magang itu ada mata kuliah umum yang dipegang oleh masing-masing dosen dan nanti dinilai oleh masing-masing dosen juga. baik. Untuk magang itu sendiri berapa lama Pak biasanya? Jadi untuk magang itu waktunya adalah 1 semester ya, Iya, tapi tidak semua 1 semester itu di industri. iya. Karena kebanyakan industri itu kan kelamaan, ya, malah bisa jadi mengganggu. Hmm, Ya, biasanya itu dikasih waktu 3 bulan. Nah, sisanya itu bisa digunakan untuk membuat laporan, ya, kemudian diseminarkan, dan nanti dinilai. Jadi waktunya pas 1 semester. 1 semester, baik. Untuk Mas Alif sendiri, apakah sudah siap magang Mas? Artinya sudah siap. Oh, boleh, boleh. Untuk magang itu kan tadi katanya sudah siap. Ya. Mungkin apa ya Mas yang sudah dipersiapkan dari sekarang gitu? Eh, Sejauh yang sudah saya siapkan itu yang pertama surat rekomendasi Oh dari iya, fakultas tadi, terus proposal untuk mengajukan ke pihak industri yang tadi. Seperti itu. Selama ini yang sudah saya siapkan itu untuk dari segi administrasinya. Kalau dari segi istilahnya kayak tenaga atau yang lainnya, memang dari sebelum-sebelumnya memang seharusnya memang harus sudah siap. Karena dari semester 1 ataupun dari semester 3 melalui segi penjurusan tadi itu kan sudah istilahnya mata kuliahnya itu kita diarahkan, iya, kita dikerucutkan iya. ini mau dibawa ke arah mana. Istilahnya kalau ditanya siap apa tidak, pasti sudah siap. Itu kan sebelum magang kan kita sudah disarankan tadi, sudah Ya, diarahkan juga ya. sama dosen. Nah, itu untuk pemilihan tempat magang itu gimana Mas? Memilih sendiri atau dipilihkan gitu? Oh, untuk tempat magang, Iya, eh, beberapa itu ada yang diarahkan seperti di PJB, oh iya, terus PJP. di gardu induk, contohnya di Gresik, di Indramayu itu beberapa memang sudah ada yang diarahkan ke arah sana. Cuman ada juga beberapa mahasiswa yang istilahnya lebih memilih ke tempat industri, kayak industri pabrik ataupun yang lainnya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memilih sendiri. Untuk Mas Alif sendiri mungkin mau mengambil di mana? Kalau saya sendiri rencana memang ke industri. Oh, industri. Ya, Terus saya tambahkan, Iya, untuk Pak. magang itu Monggo. ada istilahnya magang mandiri dan magang program Kemdikbud. Oh iya. Kemdikbud ini diikuti oleh semua perguruan tinggi Indonesia. Alhamdulillah di program studi pendidikan teknik elektro maupun di teknik elektro itu banyak yang diterima. Nah, itu juga sebagai tanggung jawabnya adalah membuat laporan, kemudian diseminarkan, dan itu bisa diakui sebagai magang. Ada istilahnya MSIB, magang sertifikat, magang mandiri bersertifikat. Jadi ada 2 program, Kemdikbud dan mandiri.
Kalau mandiri ya bisa diarahkan oleh dosen, bisa mencari sendiri. Ada pilihan, dua pilihan, yaitu Iya. program Kemdikbud dan juga program mandiri. Tapi masing-masing tanggung jawabnya sama, yaitu membuat laporan, kemudian diseminarkan dan dinilai. Kemudian untuk penilaian magang itu kita sudah punya sistem yang namanya SIMAGA. Ya, di situ disediakan untuk mahasiswa yang ikut magang. Jadi di situ bisa di setting ya, mulai pendaftaran, kemudian kapan pelaksanaan magang, kemudian kapan upload laporan. Itu ada waktunya. Kalau lewat ya berarti sudah terkunci. Gitu. Iya. Ya. Biasanya dikasih waktu berapa, Pak? Kalau waktunya itu kan 1 semester ya. Iya. Tentunya kita bagi, misalkan 1 bulan untuk pendaftaran, kemudian 2 bulan untuk magang, sisanya nanti untuk pembuatan laporan sampai mengunggah. Baik. Jadi waktunya itu harus 1 semester itu sudah sampai selesai gitu Iya. ya, Pak? Iya. Kalau memang 1 semester nggak selesai ya berarti mundur 1 semester Oh, lagi. iya. Lambat sedikit. Baik, untuk di teknik elektro ini sendiri, Pak, mungkin apa sih hal yang menarik? Tentunya fokusnya di program studi pendidikan teknik elektro itu sendiri. Ya, baik. Sesuai dengan visi misi UNESA, kita punya 3 unggulan. Yang pertama adalah olahraga, kemudian seni budaya dan disabilitas. Yang bisa kita bantu dalam keunggulan UNESA itu di dalam program studi kita adalah disabilitas. Kita punya teknologi, belajar teknologi, maka dengan kebutuhan disabilitas bisa kita bantu. Misalkan kursi roda berbasis IoT atau berbasis Bluetooth, nah itu bisa kita bantu. Jadi kalau bisa skripsi penelitian itu mengarah ke disabilitas, karena itu adalah unggulan UNESA. Iya. Untuk Mas Saleh sendiri nih, apa yang menarik Mas sebagai mahasiswa yang mengambil program studi pendidikan teknik elektro? Hal yang menarik di S1 Pendidikan Teknik Elektro UNESA itu, kalau menurut saya pribadi, itu dari segi akreditasinya. Baik. Itu kalau nggak salah itu sudah internasional kalau nggak salah. Iya. Jadi dari industri pun pastinya akan dari lulusan UNESA ataupun itu pasti melirik, entah itu di industri ataupun di sekolah-sekolah yang nantinya akan ditempati. Karena banyak cerita dari kakak tingkat itu bahwasanya lulusan keguruan di UNESA itu sangat diakui di sekolah kejuruan di Jawa Timur ataupun di mana itu sangat diakui. Jadi hal yang menarik itu juga ya hal tersebut, karena secara tidak langsung itu bisa menggambarkan bahwasanya S1 Pendidikan Teknik Elektro itu bisa dikatakan unggul di teknik elektro. Untuk keunggulannya itu sendiri apa saja? Apa saja, Pak? Mungkin dari akreditasinya tadi yang sudah internasional. Ya, program studi pendidikan teknik elektro memang sekarang adalah terakreditasi internasional. Ini rencana tanggal 16 Maret ada kunjungan dari asesor ya, dari Jerman. Ya. Oh, iya. Kita akan meninjau ke lokasi kita, di laboratorium kita, sehingga nanti kita bisa memiliki sertifikat yang terakreditasi internasional. Namun sebelumnya itu kita sudah A. Di akreditasi BNPT itu A. Di A dulu itu ya nilainya A, ada A, B, C, tapi kita adalah A. Kemudian kemarin juga karena kita sudah terakreditasi internasional, ada surat turun dari BNPT kita unggul. Jadi sekarang itu istilahnya unggul
kemudian baik sekali, baik. Yang paling rendah itu adalah baik. Jadi kita punya tingkatan yang unggul, jadi tertinggi. Kalau dulu A, sekarang unggul. Untuk acara kunjungan tadi Pak yang tanggal 16 Maret mendatang itu, mungkin apa saja yang sudah dipersiapkan Pak dari kampus universitas? Ya, sekarang yang kita siapkan adalah lab-lab yang kita miliki dan kita buat sebagai unggulan adalah robotika. Oh, iya. Selain kita mengikuti kompetisi di tingkat nasional atau internasional, juga kita mendukung disabilitas tadi. Baik. Jadi yang dipersiapkan tadi itu robotika itu sendiri ya Pak? Ya, itu. Iya. Ini Pak, yang terakhir nih Pak, mungkin ada pesan untuk mahasiswa-mahasiswi pendidikan teknik elektro, kedepannya belajarnya harus semangat atau bagaimana Pak? Monggo silakan. Ya. Iya. Nah, ini kalau pesan itu selalu saya sampaikan di waktu perkuliahan. Iya. Jangan sampai pertama kita menempuh mata kuliah A, mata depan mengulang lagi. Jadi diharapkan semangat tetap harus terjaga sampai lulus. Jangan sampai mata kuliah itu ada yang terganjal. Bagaimana supaya tidak terganjal? Ya diikuti, kita ada 4 penilaian ya, ada partisipasi, tugas, UTS, UAS. Ini jangan sampai kita lewatkan. Kalau satu, misalkan absensinya atau partisipasinya kurang, minimal 75% kita tidak bisa memasukkan nilai. Gitu. Otomatis UAS-nya kosong. Iya. Kalau UAS-nya kosong, nilainya tidak bisa maksimal. Itu risiko mahasiswa. Kemudian kalau bisa itu diusahakan lulus tepat waktu. Jadi semangat tetap bersatu dalam kelas itu juga harus dijaga. Jangan sampai ada saingan di kelas. Saya ingin nomor 1, ya. Jadi satu kelas ingin 1 semua. Ya. Iya. Tidak apa-apa, semangatnya tinggi. Jadi ya. Yang penting adalah kerjasama. Iya. Kerjasama yang baik, nanti akan lulus bareng-bareng. Baik. Iya, kalau nggak gitu nanti satu kelas ada yang tertinggal. Nah, kemudian yang terakhir, kalau memang tidak bisa tepat waktu, ya seperti yang saya sampaikan tadi adalah pengajuan surat pengunduran diri. Iya. Lebih mulia, ya. Iya. Mulia untuk dirinya dan mulia untuk lembaga. Karena itu kalau semakin banyak yang di DO, nanti indeks kita turun. Oh iya. Lebih baik mengundurkan diri daripada di DO. Iya, daripada mengulang lagi ya Pak dari awal. Untuk Mas Alif sendiri nih Mas, pernah nggak sih mengulang matkul? Oh, baik. Iya. Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah tidak pernah. Alhamdulillah. Jadi istilahnya benar yang dikatakan sama Pak Nur tadi, semangat itu perlu, tapi partisipan juga jangan lupa. Untuk Mas Alif Mas, pesan dan kesan sebagai mahasiswa program studi pendidikan teknik elektro. Pesannya untuk teman-teman yang pastinya yang sedang menjalani perkuliahan di semester 6 ini ya. Sebenarnya pesan saya itu tetap semangat, jangan ada senggol-senggolan satu sama lain. Seperti itu. Karena kita awal masuk bersama, kalau bisa kita keluar juga harus bersama. Untuk kesannya sendiri masuk di pendidikan teknik elektro pasti senang, karena secara nggak langsung kita itu bisa diakui akreditasinya ataupun yang lainnya, bisa diakui bakal nantinya di dunia usaha sama dunia industri, karena melihat dari akreditasi di S1 pendidikan teknik elektro sendiri. Baik. Berikut tadi sudah kita bahas mengenai program studi pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Nurholis dan Mas Alif. Dan dari saya sendiri sebagai host, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.